Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling multibudaya, yakni pribadi Ibu Amira. Saya ucapkan doa dan sapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam, ingin menyelesaikan tugas mata kuliah bimbingan konseling multibudaya. Dengan ini saya akan membawakan materi tentang isu-isu kesetaraan gender dalam konseling dan bagaimana isu-isu kesetaraan gender ini dapat mempengaruhi proses konseling dan apa saja strategi yang kemudian dapat kita gunakan oleh seorang konselor untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender dalam sesi konseling. Baik, tentunya ketika kita menyimak dan memaknai tema yang telah kita bacakan tadi, maka kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh norma dan dalam terhadap gender tersebut dalam proses konseling. Itu artinya norma dan gender ini yang berkembang dalam masyarakat sering terbawa ke dalam ruang konseling baik oleh klien maupun seorang konselor. Nah, seperti laki-laki yang tidak boleh menangis contohnya, ataupun seorang perempuan yang selalu harus mengalah. Nah, ini dapat membuat klien sangat sulit mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Bila konselor tidak menyadari keberadaan stereotip ini, mereka mungkin menafsirkan bahwa masalah klien secara keliru atau memberikan respon yang memperkuat bias gender tersebut. Nah, kemudian hal ini dapat menghambat proses eksplorasi diri dan penyembuhan. Dan yang kedua, ada ketidaksetaraan gender dalam pengalaman hidup klien. Nah, banyak klien mengalami permasalahan yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender. Nah, seperti diskriminasi di tempat kerja contohnya, beban ganda, kekerasan dalam rumah tangga, atau privilege gender tertentu. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut tidak semata-mata bersifat personality, tetapi berakar pada struktur sosial yang tidak setara. Nah, jika seorang konselor memahami konteks ketidaksetaraan ini, masalah klien ini bisa dipandang hanya sebagai kelemahan individual saja, padahal ada faktor eksternal yang sangat-sangat signifikan di dalamnya. Nah, kesadaran terhadap kondisi tersebut membantu seorang konselor memberikan pemahaman yang lebih realistis dan lebih empatik. Nah, yang ketiga, ada pengaruh bias di mana konselor terhadap relasi terapeutik yang dimiliki oleh klien tersebut. Artinya konselor sebagai manusia juga memiliki bias implisit terkait gender tersebut. Bias ini mungkin muncul dalam cara mereka bertanya, bagaimana mereka menilai perilaku seorang klien, atau memberikan saran. Bila tidak disadari, bias tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan terapeutik. Jadi, ketika kemudian bias ini tidak disadari oleh seorang konselor, maka itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan terapeutik antara si konselor dan seorang klien tersebut. Nah, di mana juga hal ini membuat klien merasa tidak dihargai atau merasa tidak dipahami secara emosi, sehingga relasi terapeutik yang lemah berdampak langsung pada efektivitas proses konseling atau berjalannya sebuah konseling. Nah, maka sebab itu konselor harus mengembangkan kesadaran diri, refleksi kritis, dan sikap profesionalitas agar integrasi dengan klien tetap terbuka dan tetap adil. Dan yang terakhir, ada strategi konseling sensitif gender untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut.
Nah, untuk menciptakan layanan yang inklusif dan adil, artinya seorang konselor ini perlu menerapkan pendekatan konseling yang sensitif tentang gender tersebut. Hal ini mencakup beberapa aspek atau penggunaan bahasa netral gender, menciptakan ruangan yang aman bagi klien dari berbagai entitas gender, serta memvalidasi pengalaman. Artinya memvalidasi pengalaman itu mengembangkan pengalaman-pengalaman yang telah diberikan seorang konselor terhadap kliennya itu, dengan membantu mereka memahami hak-haknya serta membangun kepercayaan diri dalam mengambil tiap-tiap keputusan yang akan diambil oleh seorang konselor tersebut. Nah, dalam kasus tertentu, kolaborasi dengan lembaga pendukung atau rujukan profesionalitas lain penting dilakukan agar melalui strategi ini konselor dapat membantu mengurangi dampak negatif ketidaksetaraan gender tersebut dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kurangnya itu datang dari saya, dan saya ucapkan wallahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.